Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauji Muhammad Ramdhani. Di sini saya mau menjelaskan terkait kronologis. Bagaimana sih si penipu itu bisa menggunakan data diri saya? Nah, pada tanggal 5 Februari tahun 2022 ada orang yang menawar motor saya 21 juta itu dengan ongkos kirim. Ya, otomatis kan saya senang. Nah, dia menawar 21 itu dengan kos kirimnya, itu kan. Yaudah, akhirnya itu saya inisiatif untuk membantu pengiriman karena dia orang Malang mengakunya. Nah, orang tersebut menanyakan bagaimana Mas untuk pembayarannya itu. Ya, saya bilang udah Pak, transfer aja ke nomor rekening saya, bilang seperti itu. Nah, orang tersebut menjawab, aduh Mas, kalau misalkan saya transfer takutnya penipuan. Udah, saya tawarkan, yaudah Pak, gimana enaknya biar kita sama-sama enak. Dan akhirnya beliau menjawab, ya udah Mas, motornya di packing dulu, dikirim dulu, nanti setelah selesai packing saya bakal bayar lunas, dibilang seperti itu. Ya udah, akhirnya deal. Setelah itu, oh Mas, saya minta foto-foto video apa sih kondisi motornya, katanya. Ya, saya mau berunding sama keluarga, sama anak kan. Karena yang mau transfer itu nanti istri dia, pokoknya seperti itu. Dan akhirnya saya kirimkanlah foto-foto motor saya, video-videonya. Nah, setelah itu Mas minta foto STNK, BPKB lah. Awalnya saya kirimkan foto sekilas aja, foto STNK itu yang ada spek motornya sama BPKB yang ada spek motornya. Nah, beliau menjawab begini, Mas, kalau bisa fotonya itu per lembar, STNK-nya per lembar. Dan akhirnya saya fotokan per lembar, kirim ke dia. Dan BPKB pun, Mas, kirim juga BPKB-nya di foto seperti STNK per lembar, katanya, per halaman. Akhirnya saya kirimlah ke dia kan. Nah, setelah itu dia terus meminta video apa sih kondisi motor, kondisi mesin, itu starter, double starter. Nah, saya coba tawarkan, Pak, kalau misalkan mau lihat kondisi motor saya, video call aja Pak, gitu, biar jelas kan. Nanti saya tunjukkan, Bapak minta bagian mana, nanti saya tunjukkan seperti itu. Tapi setiap kali saya coba ajak video call, dia tidak mau, kan, tidak mau, dia selalu menolak. Dan akhirnya udah Mas, kirim aja videonya, nanti biar saya lihatkan ke istri saya, gitu, seperti itu. Dan akhirnya ya kirim video sangat banyak, foto-foto juga sangat banyak dikirimkan ke beliau gitu. Karena kan tadinya ya saya niat betul ya mau menjual motor saya. Ketika saya mau berangkat, mau mengirimkan motornya, saya coba video call dulu untuk ya biar yakin. Nah, setelah saya video call, orang tersebut tidak mengangkatnya, nggak mengangkat. Dan akhirnya dia telepon balik ke saya video call. Nah, saya angkat. Nah, ketika saya angkat, dia itu beralibinya seperti ini, Mas, di sini jaringannya jelek, katanya. Jaringannya jelek. Akhirnya dimatikan. Nah, setelah dimatikan, dia kirim video screenshotan waktu video call sama saya, Mas, di sini jaringan jelek, katanya. Nah, saya dalam hati itu berpikir, ya kan Malang itu ya kota besar lah, masa sih jaringan sejelek itu. Saya sebelum berangkat juga saya minta DP itu 1 juta untuk ya biaya packing sama biaya pengirimannya aja. Aduh Mas, saya nggak sanggup kalau 1 juta, paling saya hanya bisa transfer untuk biaya packingnya aja. Tapi saya minta KTP Masnya, bilang kayak gitu, untuk bukti ke istri, biar istri itu percaya, karena yang mau transfer itu istri saya, dibilangnya seperti itu. Nah, di situ
saya agak bingung juga, soalnya kan itu menyangkut data diri ya. Dan akhirnya saya berunding sama keluarga, ya udah apa kirimkan aja KTP asalkan nicknya dicoret. Nah akhirnya nicknya itu saya coret. Nah setelah saya coret, saya kirimlah ke beliau gitu kan, yang mau beli motor saya. Iya memang setelah saya kirim KTP itu dia transfer dengan OVO entah Dana gitu, soalnya bukan menggunakan nomor rekening. Nah setelah itu bilang, Mas kalau misalkan mau berangkat videokan ya untuk bukti ke istri saya, dibilang kayak gitu. Soalnya yang mau transfer itu istri saya yang mau bayar. Dan akhirnya saya videokan lah waktu keberangkatan. Pak ini saya mau berangkat, saya bilang. Ya awalnya saya hanya memvideokan itu motor sama jalan aja menggunakan HP gitu kan ke depan. Pak ini saya mau berangkat ke jasa pengiriman, saya bilang kayak gitu. Nah setelah saya kirim akhirnya dibilang kayak gini lagi, Mas kalau bisa muka masnya itu di shoot juga ke kamera katanya, biar istri saya itu percaya gitu kan motornya itu udah mau dikirimkan gitu. Dan akhirnya ya saya ngikutin lah apa permintaan dia kan. Saya videokan ulang dengan menggunakan muka saya juga berangkatan, akhirnya saya kirim ke dia. Nah saya awalnya itu pengiriman ke Pacijulang. Nah setelah nyampe tempat pengiriman itu, Pak ini saya udah nyampe tempat pengiriman, saya bilang, oh ya udah Mas tolong foto selfie sama motor sama CS-nya, dibilang kayak gitu untuk bukti ke istri saya, dibilang seperti itu lagi. Dan akhirnya ya udah saya ngikutin lah apa kemauan beliau kan. Saya foto selfie sama motor, saya foto selfie sama CS. Nah tapi setelah itu saya coba tanya ke orang tempat pengiriman di sana kan, Pak bisa nggak langsung di packing di sini, saya bilang kayak gitu. Aduh nggak bisa kalau di sini, paling packingnya nanti sore di kantor pusat katanya, di Pangandaran kayak gitu. Dan akhirnya saya WA lah ke si bapaknya, Pak di sini nggak bisa langsung packing, paling di kantor pusatnya, paling saya harus ke sana lagi, saya bilang. Akhirnya saya ke sana lah ke Pangandaran kan. Nah setelah di Pangandaran akhirnya dia minta foto selfie ulang tuh sama motor sama CS-nya. Nah di situ saya juga ada rasa bingung, heran gitu kan. Loh kenapa sih orang ini minta difotokan selfie lagi sama motor sama CS? Tapi ya akhirnya saya kirim lagi lah foto selfie sama motor sama CS kan. Terus dia tanya seperti ini, udah di packing belum Mas? Tanya. Kalau udah saya minta videonya, gitu kayak gitu. Akhirnya saya videokan, ya Pak ini udah mulai mau di packing, lagi mengeluarkan bensinnya terlebih dahulu, saya bilang. Awalnya itu saya hanya memvideokan motor sama orang packingnya dengan posisi kamera itu landscape kalau nggak salah, landscape entah potret gitu. Nah dia bilang seperti ini, Mas kalau bisa katanya videonya itu muka Mas juga dimasukkan dalam video itu katanya untuk bukti ke istri saya. Terus untuk posisi kameranya jangan seperti itu katanya, seperti awal Masnya ngirim video ke saya, dibilang kayak gitu kan. Nah di situ juga saya agak agak berpikir, kenapa sih dengan posisi saya ngamera kok agak dikomplain ya, bilang kayak gitu. Nah saya juga nggak terlalu berpikir panjang gitu kan, nggak ada rasa kecurigaan yang memanjang. Nah, akhirnya saya mengikuti lah apa permintaan dia. Nah proses awal packing sampai selesai packing ya saya kirim terus ke dia gitu kan, karena setiap
beberapa menit, gimana mas udah selesai belum packingnya, gimana mas udah selesai belum packingnya, coba kirim lagi videonya, dan akhirnya ya saya kirim terus kan. Nah ketika udah selesai pak, ini udah selesai packing, gimana mau dibayar lunas nggak, saya bilang seperti itu. Nah, dia beralibi seperti ini lagi, mas sebetulnya istri saya itu udah mau transfer, tapi istri saya itu minta motornya itu dinaikkan ke mobil pengiriman gitu kan. Loh pak, masa saya harus nungguin mobil ekspedisi itu sampai di sini, saya bilang kan belum tahu jamnya dan jam datangnya itu kapan, entah itu malam, masa saya harus nungguin seperti itu kan. Yaudah kalau misalkan ini nanti mungkin saya mau minta bantuan orang packingnya aja gitu kan, kalau misalkan motornya itu dinaikkan ke mobil ekspedisi gitu. Kalau sekarang ya nggak bisa, soalnya waktu itu juga udah sore, udah mau jam 5. Akhirnya saya nitiplah dulu motor itu di tempat pengiriman. Nah setelah itu saya pulang, nego sama dia. Oh ya udah tuh mas, katanya kalau misalkan masnya nggak mau kirimkan video itu, saya minta foto masnya selfie sama KTP, dibilang seperti itu. Oh, nah di situ saya mulai curiga kan, loh emangnya buat apa pak, emangnya buat apa, saya bilang. Itu sudah mengirimkan KTP ke bapak, udah jelas-jelas STNK BPKB itu atas nama diri saya bilang. Terus video juga udah saya kirimkan, bapak jelas-jelas itu muka saya gitu. Dia beralibi seperti ini, iya mas emang ngirim KTP katanya, tapi nicknya itu dicoret loh. Saya bilang emang buat apa pak, seperti itu. Dan akhirnya dia bilang seperti ini, yaudah tuh mas kalau misalkan masnya nggak serius, saya batalkan aja, bilang kayak gitu. Saya bilang seperti ini, gimana nggak sih serius pak, kan saya udah serius. Permintaan bapak mulai dari awal sampai selesai, sampai packing udah saya laksanakan. Kan perjanjian awal itu bakal dibayar lunas setelah packing selesai. Nah setelah saya nggak mau mengirim video motor dinaikkan ke mobil pengiriman, sama saya nggak ngasih foto selfie sama KTP, karena saya curiga di situ. Curiganya ya kalau misalkan foto selfie itu kan takutnya dipakai untuk pinjaman online. Waktu itu yang saya takutkan itu seperti itu. Nah akhirnya dia membatalkan. Ya udah mas, batalkan aja katanya. Kalau misalkan masnya nggak serius dan nggak mau ngirim video itu sama foto selfie KTP, ya saya bilang seperti ini. Ya udah pak, nggak apa-apa, kalau misalkan mau dibatalkan ya silahkan, saya bilang seperti itu. Toh motornya juga belum saya kirim, masih saya titip di Indah Kargo, tapi emang posisi itu udah selesai di packing. Nah setelah dibatalkan itu, akhirnya dia menanyakan ya udah apa nama akun media sosial masnya, dibilang seperti itu kan. Ya saya jawab seperti ini, oh emang buat apa, saya bilang. Toh awalnya kita awal chattingan itu kan lewat Facebook, saya bilang seperti itu. Dia menanyakan ke saya itu, apa nama Facebook masnya, dibilang kayak gitu. Nah di situ saya makin curiga itu. Nah selang dari situ kurang lebih kurun 1 minggu ada korban pertama. Dia orang Cilacap, cuma bekerja di Bekasi. Nah cuma untuk pengirimannya itu ke Cilacap, mau dikirimkan ke saudaranya. Nah dia itu udah bayar lunas katanya, seperti itu. Ada tetangga saya kan menanyakan kepada saya, Ji, kamu jual motor nggak? Jual motor custom? Iya, saya bilang seperti itu.
ini katanya ada orang dari Cilacap, ada yang pengen motor custom katanya, seperti itu. Oh ya udah, suruh hubungi saya aja, ini kontak WA saya kasih kan. Dan akhirnya saya chattingan, Mas katanya, saya kemarin transaksi sama masnya jual beli motor. Lalu saya bilang, saya nggak pernah transaksi Pak kalau kemarin. Saya bilang nggak transaksi kalau kemarin, nggak pernah gitu kan. Tapi memang seminggu sebelumnya ada yang mau transaksi ke saya bilang seperti itu. Tapi ya dia membatalkan pembeliannya, saya bilang kayak gitu. Nah mulai dari situlah makin kesini makin banyak korbannya. Nah setelah kejadian awal itu saya langsung lapor juga ke pihak kepolisian itu dengan adanya kasus penipuan dengan menggunakan data diri saya seperti itu.